Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya kembali sharing kepada teman-teman semua. Walaupun mungkin hari ini teman-teman sudah pada sibuk semua menjelang Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi kami tetap mengadakan sharing lewat video ini. Dan kali ini saya akan membahas salah satu materi atau komponen yang ada pada eskavator Komatsu PC200-7, yaitu urutan dan cara kerja atau fungsi solenoid valve yang ada pada unit eskavator yang terpasang di bagian bawah kontrol valve. Nah, buat teman-teman yang pemula dan yang masih bingung nama-nama solenoid dan urutannya seperti apa, itu bisa melihat video ini. Sekaligus nanti bagaimana cara mengakali atau melakukan manual ketika solenoid itu tidak berfungsi lagi. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan nama-nama solenoid yang terdapat pada eskavator PC 200 Komatsu, baik itu strap 7 maupun strap 8. Jadi di bagian bawah kontrol valve itu ada 5 deretan solenoid yang terpasang. Dan ini merupakan pilot manifold yang membagi aliran pilot sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk pengaplikasiannya dan untuk mengaplikasikan sesuai dengan keinginan operator. Nah, pada bagian samping di sini ada ACC. Di sini ACC ini terpasang sebuah akumulator, di mana akumulator ini memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk menstabilkan tekanan pilot yang standby di pilot manifold ini. Yang kedua untuk menyimpan tekanan hidrolik. Harapannya ketika engine sudah mati, masih ada tekanan sisa yang tersimpan untuk menurunkan attachment ketika dalam kondisi di atas, dan itu dipergunakan untuk emergency. Kemudian P1 ini supply dari self reducing P1 ya. Jadi kalau di eskavator Komatsu itu dia tidak menggunakan pilot pump, akan tetapi dia menggunakan supply utama, kemudian melewati reducing itu menurunkan tekanan agar bisa menciptakan tekanan pilot senilai 35 atau sampai 40 kilo. Kemudian ini adalah saluran tangki. Saluran tangki ini bukan seperti ketika standby dari pompa langsung kembali ke tangki ketika tidak digunakan. Tidak seperti itu. Jadi sirkuit diagram hidroliknya di sini bukan open, tapi dia close. Nah, tangki ini nanti digunakan untuk mengembalikan pressure yang sudah terlanjur ada di dalam hose yang menuju ke sistem. Ketika solenoidnya mati maka atau di off kan solenoidnya, maka pressure yang terjebak itu akan dikembalikan ke tangki. Jadi banyak teman-teman berprasangka bahwa P1-nya ini saluran masuk, ini tangkinya. Jadi seolah-olah bahwa ketika tidak digunakan maka dari pompa ini langsung kembali ke tangki. Tidak seperti itu. Semua tekanan standby di dalam sini dan tidak terhubung dengan tangki. Yang terhubung nanti dengan tangki ketika ada solenoid yang sudah bekerja kemudian di off kan, maka sisa oli yang tersimpan di dalam hose tadi akan dibuang ke tangki. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai urutan solenoidnya di sini, ya, kita lihat dari
arah berlawanan ya. Karena di sini ada kodenya A1, A2, A3, A4 dan A5. A1 ini untuk lock lever solenoid ya, atau safety lock lever solenoidnya. Jadi ini terhubung dengan lock lever yang di samping kiri kabin. Ketika levernya dinaikkan atau diturunkan, nanti solenoid ini akan bekerja. Dan dia akan mensuplai ke sini 24 volt. Sehingga nanti semua aliran akan masuk ya, tujuannya nanti masuk ke PPC atau handle ya, yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, ataupun di treble pedal yang ada palop itu ya, kiri kanan semuanya akan standby di situ. Jika ini bermasalah ya, maka attachment tidak akan bisa bergerak karena tidak mendapatkan supply pilot yang masuk standby ke kedua pedal kiri dan kanan, ataupun PPC atau palop kiri dan kanan. Nah, kemudian yang kedua, A2 di sini ada triple junction. Triple junction di sini itu akan aktif dan diaktifkan secara otomatis ya dari controller yang berfungsi untuk menyamakan flow ya, atau aliran oli ketika kita memposisikan kedua triple itu digerakkan secara bersamaan. Kita ketahui bahwa pompa 1 dan pompa 2 akan terpisah ketika dalam kondisi triple digerakkan. Nah, harapannya ketika dia terpisah seperti itu, jangan sampai ada deviasi. Contoh, jika pompa satunya tekanannya lebih besar, sedangkan pompa 2-nya dia tekanannya lebih kecil, maka ketika unit triple digerakkan secara bersamaan akan cenderung ke kanan. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka ada namanya triple junction solenoid. Dia mendapatkan sinyal dari controller, mendapatkan supply dari controller, dan sinyalnya nanti dari triple pressure switch sensornya ya. Ada pressure switch itu nanti ketika digerakkan bersamaan, maka akan mendeteksi bahwa akan digerakkan secara bersamaan sehingga flow-nya itu keluaran dari kontrol palep untuk kiri dan kanan nanti akan digabungkan menjadi satu supaya flow-nya sama. Nah, kemudian yang A3 di sini adalah merger solenoid divider ya. Jadi merger divider lah namanya ya. Ini nanti akan mengirim sinyal ke merger divider palep. Kalau yang tadi ini mengirim sinyal pilot masuk ke triple junction, ya ini merger dividernya. Dialah yang nanti akan menggabungkan pompa 1 dan pompa 2 atau memisahkan. Ya, dia akan mengatur semuanya. Ketika attachment saya gerakkan, maka dia akan menggabungkan pompa 1 dan pompa 2. Jadi dia mengeluarkan pilot lewat sini, kemudian nanti pressurnya pilot ini akan masuk di bagian belakang kontrol palep untuk menekan spool merger dividernya supaya dia menggabungkan pompa 1, pompa 2. Dan juga memisahkan ya, kapan itu terpisah ketika posisi triple. Nah, kemudian di A4 ini ya untuk solenoid triple speed ya. Jadi triple speed di sini nanti yang akan mengatur kura-kura atau kelinci daripada triple. Bisa secara manual, bahkan itu secara otomatis. Dan selanjutnya A5 itu punya swing lock. Jadi untuk mengunci swing ya. Harapannya mungkin operator ketika
tidak ingin melakukan swing atau mungkin beroperasi daerah sempit, menghindari swing dengan sendirinya, ya. Jadi ini bisa kita pasang swing lock. Switchnya dia berada di sebelah kanan operator. Kemudian yang terakhir A6 biasanya dipasang di sini, yaitu two stack rally pallop. Jadi nanti hostnya dia akan masuk atau menuju ke rally pallop, menambah settingan spring untuk menaikkan tekanan hidrolik. Nah, cuma di sini solenoidnya tidak terpasang. Nah, selanjutnya fungsi-fungsinya sudah semuanya. Tinggal kita lihat bagaimana cara ketika melakukan manual di lapangan. Jadi cara kerjanya ini ketika dia off, maka sistem itu akan terhubung dengan tangki. Tapi ketika dia on, maka semuanya ini akan mendapatkan supply. Jadi kuncinya di situ. Ketika dia off, maka ini semuanya tidak mengeluarkan supply. Tapi ketika dia on, maka ini semua harus ada keluar. Keluarnya sesuai dengan tekanan pilot, yaitu 35 sampai dengan 40 kilogram per centimeter kuadrat. Nah, di sini saya akan mereview salah satu produk original Lomos, yaitu solenoid pallop untuk PC200 Trap 7 dengan part number 20Y, datar 60, datar 32120. Nah, ini tempatnya. Kita akan mencoba bandingkan dengan solenoid yang lain, baik itu genuine atau produk-produk yang lainnya. Seperti apa kualitasnya? Kita coba buka isi dalamnya terlebih dahulu. Ini boxnya lumayan mantap ya. Oke, jadi packingnya ini lumayan ini. Ada box luar, kemudian di dalam lagi dibungkus dengan plastik. Ya, karena memang harus seperti itu. Komponen elektrik harus terbungkus dengan baik. Ini produknya, dan di sini juga ada penutupnya ya untuk pinnya. Ya, sini ada produk dan tulisannya Lomos. Kita coba cek bagian dalamnya. Nah, di sini ada pinnya nih. Hati-hati teman ya, kalau ini harus dijaga jangan sampai jatuh. Ya, ini karena ini berperan sangat penting untuk mendorong spool kontrol pallop yang ada di dalam solenoidnya. Ada 3 produk yang berbeda. Jadi di solenoid pallop ini ada yang genuine ini yang ini. Ada kode B-nya. Ada 4, tapi di sini saya ambil salah satu contoh. Kemudian yang tengah ada produk Lomos, dan yang ketiga di sini ada produk lain. Saya tidak tahu mereknya apa, karena dia tidak berani cantumkan mereknya di sini. Di antara ketiga ini, yang berani untuk menampilkan merek cuma Lomos, ya. Jadi ketika ada apa-apa masalah dengan solenoid ini, itu sudah ketahuan bahwa ini pemiliknya atau produknya adalah Lomos. Kalau yang ini saya tidak tahu nih punyanya apa, ya. Dari mereknya saja itu sudah kita bisa yakinkan. Nah, kemudian dari pinnya ini sama saja isinya ya, sama. Cuma ini sudah diganjal. Jadi kalau sudah diganjal dimanualkan itu ini lebih tinggi karena diganjal di bagian dalam. Ada beberapa cara untuk mengganjal, diganjal bagian dalam ataukah dikasih ganjal di bagian luar sini. Ya. Nah, kemudian kalau yang aslinya, ya kalau tidak salah ini kan masih asli nih kalau tidak salah ya. Ini bentuknya bulat begini ya, bundar lah ya, tidak bentuk kotak seperti ini ya, itu bedanya. Nah, akan tetapi di sini ada yang paling menonjol sebenarnya perbedaannya.
diameter daripada lubang ini, kalau kita lihat, ini diameternya lebih kecil. Sedangkan Lomos dan yang genuine itu hampir sama. Nah, kaitannya dengan apa? Ketika o-ring ini dipasang, ini kan o-ringnya nih. Ini masuk di sini, ini kan agak press ketika memasukkan o-ring di selenetnya. Begitu pula juga dengan Lomos, dia akan nge-press. Jadi penyekat untuk kebocorannya itu jauh lebih baik genuine dan ini. Kita akan coba lihat ketika diameternya kecil seperti ini, maka dia akan loss. Ya. Ditekan sedikit saja sudah masuk. Artinya ketika suatu saat dia mengalami panas, maka dia pasti akan bocor. Baik itu bocor internal maupun bocor luar. Nah, itu kekurangannya. Saya tidak tahu ini produk dari mana, ya. Tapi kekurangannya sudah ketemu satu, yaitu diameternya lebih kecil. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran resistansi. Lima 55,8 ya. Ohm. Itu yang asli, kemudian kita coba lihat yang lima 57,1 ohm. 55 dan 57. Dari hasil ketiga pengukuran tadi, ada 3 jenis solenoid hampir sama tahanannya atau resistansinya, ya. Dan kalau masalah tahanan atau resistansi sih pasti harus mendekati ya, selagi masih dalam ringnya. Tidak perlu sama, akan tetapi yang penting mendekati dengan standarnya. Nah, cuma kalau saya lihat dari ketiga jenis solenoid ini, kekurangannya tadi yang satu ini hanya dudukan o-ringnya yang kecil. Tetapi masalah ketahanan di antara ketiga ini saya belum tahu secara pasti ya. Kalau genuine sih pasti ketahanannya tidak bisa diragukan lagi. Kemudian untuk produk yang satu ini saya juga belum tahu seperti apa ketahanannya. Sedangkan di Lomos sendiri, sweeping motor ataupun komponen-komponen elektrik lainnya itu dia berani memberikan garansi sekitar 6 bulan ya. Jadi teman-teman atau customer yang sering menggunakan produk Lomos, khususnya untuk komponen elektrik, solenoid atau sweeping motor, reducing valve ataupun baterai relay, nah itu masuk dalam kategori komponen-komponen mempunyai garansi kurang lebih sekitar 6 bulan dari Lomos langsung ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak diragukan lagi ya, tidak diragukan lagi mengenai kualitasnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Jika teman-teman ingin melakukan pengorderan solenoid ataupun komponen elektrik yang merek Lomos ya, maka bisa menghubungi kami. Bisa dengan cara menghubungi kami melalui Instagram Meka Traktor Mandiri untuk melakukan pengorderan mulai dari seal kit ataupun komponen elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.